Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Permen, pelayanan rekam medik pasien. Pada video ini, kami kelompok 12 yang beranggotakan Yasin Alfi Yahya, Muhammad Rofi, Milata Tasya Hanifah, Rahmah Kusuma Putri, dan Septo Aditriana akan mensimulasikan jalannya sistem permen yang telah kami buat. Permen merupakan sistem pelayanan rekam medik pasien yang memiliki beberapa fitur, diantaranya yaitu dashboard, pasien, dokter, laboratorium, kasir, dan admin. Di fitur dashboard, terdapat apa itu rekam medik yang bertujuan untuk mengedukasi pengunjung web tentang pengertian dari rekam medik. Permen adalah fasilitas pelayanan rekam medik berbasis website yang dapat membantu pasien dan rumah sakit dalam mengelola rekam medik pasien. Dan sistem permen yang kami buat mempunyai 3 layanan utama, antara lain yaitu rekam medik pasien menjadi lebih aman dan terstruktur, pendaftaran menjadi lebih mudah dan cepat, pelaporan menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, kita akan ke fitur pasien. Fitur pasien merupakan tempat di mana pasien dapat mendaftarkan diri melalui web permen yang telah kami buat, sehingga tidak harus datang ke klinik. Pasien hanya perlu mengisi data diri yang benar sesuai dengan KTP. Nomor rekam medis pasien sudah diisi otomatis oleh sistem. Tanggal pendaftaran pun sudah diisi oleh sistem sesuai dengan tanggal pada saat pasien mendaftar. Jenis kelamin, kita bisa memilih salah satu di antara perempuan atau laki-laki. Di sini, saya akan mendaftar sebagai perempuan, jadi saya klik radio button perempuan. Kemudian, saya akan memasukkan alamat rumah lengkap sesuai dengan yang ada di KTP. Jalan Kemerdekaan nomor 9, RT 01, RW 02. Nama provinsi sudah disediakan otomatis oleh sistem. Sistem sudah menyediakan semua nama-nama provinsi yang ada di Indonesia, dan kita bisa memilih salah satu sesuai dengan tempat tinggal kita. Di sini, saya akan memilih Provinsi Jawa Barat. Kabupaten juga sudah disediakan otomatis oleh sistem, sesuai dengan provinsi yang sudah kita pilih. Di sini saya akan memilih Kabupaten Bekasi. Kecamatan juga sudah disediakan otomatis dan disesuaikan dengan kabupaten yang kita pilih. Di sini saya akan memilih Kecamatan Babelan. Kelurahan pun sama, sudah disediakan secara otomatis dan disesuaikan dengan kecamatan yang kita pilih. Di sini saya akan memilih Kelurahan Bahagia. Nama pasien, kita tulis nama lengkap, Salma Adinda. Tempat lahir Jakarta. Tanggal lahir, kita bisa memasukkan tanggal lahir sesuai dengan tanggal lahir yang ada di KTP. Sistem permen telah menyediakan 3 status, yaitu lajang, menikah, dan cerai. Kita bisa pilih salah satu di antara ketiganya. Selanjutnya, masukkan nomor HP yang masih aktif kita gunakan. Kita juga dapat memilih golongan darah antara tidak tahu, A, B, O, dan AB. Di sini saya akan memilih golongan darah O. Setelah semua data sudah terisi dan sudah benar, maka kita bisa klik kirim. Data yang kita isi akan tersimpan di database sistem permen, dan selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan di klinik. Sekarang kita sudah berada di fitur dokter. Sebelum dokter bisa mengisikan keluhan maupun diagnosa dari hasil pasien, dokter harus login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password yang sudah ditentukan.
Username dari login dokter ini yaitu dokter. Dan apabila seorang dokter salah mengisikan password, maka akan muncul login gagal sehingga keamanan dari biodata yang diisikan oleh dokter bisa terjamin. Maka kita harus menggunakan password yang benar. Ketika kita login dengan password yang benar, maka kita sudah berhasil login sebagai dokter. Kemudian kita klik OK. Kemudian, seorang dokter dapat mencari data-data pasiennya yang sudah mendaftar, dan data bisa disesuaikan dengan nomor rekam medis dari pasien itu sendiri. Kemudian, apabila kita klik cari, maka akan muncul data-data pasien yang belum diperiksa oleh seorang dokter. Di sini, Nyonya Salma Adinda dengan nomor rekam medis 151 belum diperiksa oleh dokter, karena ia baru saja mendaftar. Kemudian saya sebagai dokter akan memeriksa Nyonya Salma Adinda. Kita klik periksa. Selanjutnya, setelah kita klik tombol periksa tadi, kita akan diarahkan ke dalam menu analisa pasien oleh sistem. Di sini, biodata pasien yang ingin diperiksa yaitu nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan status pasien yang ingin diperiksa sudah diisikan secara otomatis oleh sistem, sehingga hal ini dapat meminimalisir kesalahan input yang dilakukan oleh seorang dokter. Dokter hanya perlu memasukkan SIK dokter yang memeriksa. Di sini, saya sebagai dokter memiliki SIK yaitu 10008 dan juga ada menu SOAP yang harus diisikan oleh seorang dokter. SOAP ini terdiri dari yang pertama yaitu subjek. Subjek merupakan input dari keluhan pasien yang sedang diperiksa dan didapatkan dari anamnesa. Di sini, pasien saya terdeteksi mengalami mual-mual sepanjang hari, maka saya sebagai seorang dokter akan menulis mual-mual sepanjang hari. Kemudian ada menu objek. Menu objek ini merupakan input hasil pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital, skala nyeri, dan hasil pemeriksaan penunjang pasien. Setelah saya periksa pasien, ternyata suhu tubuh dari pasien yang saya periksa di atas 40 derajat Celcius. Maka saya akan menulis suhu tubuh di atas 40 derajat Celcius. Kemudian yang selanjutnya ada menu analisis. Menu analisis ini merupakan input diagnosis kerja, diagnosis diferensial atau problem pasien yang diperiksa, dan didapatkan dari penggabungan antara nilai subjektif dan juga objektif. Setelah saya analisis, ternyata pasien saya mengalami gejala COVID-19. Maka saya akan menulis di sini yaitu gejala COVID-19. Yang selanjutnya ada plan. Plan ini merupakan input rencana untuk menegakkan diagnosis pasien maupun rencana terapi dan rencana monitoring dari pasien yang diperiksa. Setelah saya teliti lebih dalam, saya ternyata membutuhkan atau perlu pemeriksaan lab dari pasien. Maka saya akan tulis perlu pemeriksaan lab. Kemudian, untuk mengulangi gejala mual-mual dari pasien saya akan memberikan obat. Di sini nama obatnya sudah disediakan oleh otomatis. Saya akan memilih obat ranitidin dengan jumlah obat yaitu sebanyak 10 obat. Kemudian, karena kita sudah mengisikan semua data, seorang dokter harus klik simpan. Sehingga data-data pasien sudah berhasil untuk disimpan ke dalam database, sehingga nanti di dalam pemeriksaan lab akan diperiksa lebih lanjut oleh laborat. Selanjutnya ada fitur laboratorium.
Jika pasien dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, maka pasien harus pergi ke laboratorium. Saya sebagai laborat, sebelum memasukkan input hasil laboratorium pasien, saya harus login terlebih dahulu. Saya akan memasukkan user laboratorium dan memasukkan password yang sesuai agar bisa masuk. Kemudian saya mencari data pasien berdasarkan nomor rekam medik pasien, yaitu 151. Jika datanya sudah muncul, maka saya akan masuk ke lab. Di sini sudah ada beberapa data yang sudah diinput secara otomatis. Saya hanya menginput hemoglobin, leukosit, trombosit, eritrosit, hematokrit, laju endap darah, massa pendarahan, dan masa pembekuan pasien. Setelah melakukan pemeriksaan laboratorium pasien, saya mendapatkan pasien memiliki hemoglobin sebesar 14 gram per desiliter, lalu memiliki leukosit sebesar 4.000 sel per mikroliter. Pasien memiliki trombosit sebesar 200.000 sel per mikroliter. Lalu memiliki eritrosit sebesar 5 juta per mikroliter. Lalu memiliki persentase hematokrit sebesar 40%. Lalu memiliki laju endap darah sebesar 20 mm per jam. Memiliki massa pendarahan sebanyak 5 menit dan masa pembekuan sebesar 5 menit. Setelah saya mengisi datanya, lalu saya submit untuk menyimpan data tersebut. Jika sudah, maka data berhasil tersimpan di hasil lab. Lalu untuk memunculkan data hasil pemeriksaan laboratorium, saya memasukkan data pasien berdasarkan nomor rekam medik pasien, yaitu 151. Maka akan muncul data-data pasien tersebut. Sekarang kita ada di fitur kasir, di mana fitur ini adalah pembayaran pasien setelah diperiksa oleh dokter dan laboratorium. Di sini kasir harus login terlebih dahulu dengan user adalah kasir dan passwordnya harus benar. Ketika kita klik login, maka login sebagai kasir berhasil. Kita akan dialihkan ke fitur pencarian pasien. Fitur ini akan menampilkan data-data pasien yang akan membayar. Kita di sini akan mencari pasien dengan nomor telepon tetapi tidak memasukkan kata kunci apapun, lalu klik cari. Maka akan muncul Nyonya Selma Dinda yang akan melakukan pembayaran. Kita klik bayar. Maka akan muncul data-data pasien yang sudah terisi otomatis. Hanya input pembayaran yang diinputkan oleh kasir sesuai dengan pembayaran pasien. Di sini Nyonya Selma Dinda membayar 1 juta rupiah. Kasir akan klik bayar sekarang dan akan muncul kembaliannya, yaitu 875.000. Ketika kita klik OK, maka struk akan tercetak otomatis. Setelah tampilan struk sudah terlihat, maka bisa kita klik cetak. Selanjutnya kita akan login sebagai admin dengan user admin dan password juga admin. Lalu kita klik login dan login berhasil. Di fitur admin ini ada klinik, pencarian data, dan hasil lab. Pertama kita ke klinik dulu. Klinik di sini berfungsi menampilkan hasil analisis pasien yang sudah diperiksa seperti berikut.
Selanjutnya ke pencarian data. Pencarian data berfungsi untuk menampilkan data-data yang ada di database. Sebagai contoh, saya akan mencari data pasien. Dengan nama. Dan kita klik cari, akan menampilkan data-data pasien sebagai berikut. Selanjutnya kita ke fitur dokter. Selanjutnya di fitur dokter ini kita dapat melihat nama-nama dokter yang ada di klinik tersebut, dan sebagai admin kita dapat menambahkan dokter yang baru. Sebagai contoh, saya akan menambahkan dokter dengan nama Dr. Taufan dengan spesialisnya jantung, dengan nomor telepon 0813 1869 2856. Dan kita klik submit. Dokter berhasil ditambahkan rekor. Untuk melihat hasilnya, kita lihat di fitur dokter lagi, dan Dokter Taufan sudah berhasil ditambahkan. Dan terakhir ada hasil lab. Selanjutnya kita ada di fitur hasil lab yang berfungsi untuk pencarian data hasil laboratorium pasien. Sebagai contoh, saya akan mencari dengan data pasien dengan nomor rekam medis 151. Kita klik cari dan akan menampilkan data dengan nama pasien Nyonya Salma Dinda dengan nomor rekam medis 151 dan data tersebut. Baiklah, sekian video simulasi pelayanan rekam medis pasien atau permen dari kelompok 12 untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah manajemen rekam medis dengan dosen pengampu yaitu Savitri Citrabudi, SKM MPH. Sekian simulasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.